Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti acara bersama-sama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad Assegaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat di satu tempat yang insya Allah menjadi sabab turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah menjadi salah satu sabab bahagianya hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan tak lupa yang saya hormati kepada para habaib, para alim, para ulama, sesepuh daripada pendiri Yayasan Islam Malik Ibrahim Gresik, dan semuanya baik santri, wali santri, dan yang peduli dengan Yayasan Islam Malik Ibrahim Gresik ini. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di tempat ini diajarkan ilmu-ilmu yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan ilmu agama. Ilmu agama ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat finansial, yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena tentunya dengan ilmu itulah kita akan menjadi orang tua yang dikategorikan berhasil mendidik anak tatkala anak-anak kita mengerti bagaimana tentang ajaran Allah, bagaimana tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita adalah merupakan aset yang selalu kita harapkan. Bahkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Tentunya doa saja tanpa ikhtiar tidak akan membuahkan hasil. Sehingga ada satu slogan yang perlu untuk kita mengerti dan kita pahami: berdoa tanpa ikhtiar itu adalah kesombongan. Berikhtiar tanpa berdoa itu adalah kebodohan. Maka di samping kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang kelak bermanfaat, baik di dalam urusan agamanya, baik di dalam urusan dunianya, bahkan menjadi anak-anak yang selamat kelak nanti sampai di akhirat, perlu ada sebuah ikhtiar yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dikatakan pendidikan yang pertama yang harus kita ikhtiarkan untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah sebagai berikut. Ada beberapa tahapan-tahapan. Dikatakan di dalam kitab Zubat, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pengetahuan pertama yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, yang harus kita tekankan kepada mereka agar mereka benar-benar paham, adalah yang pertama mengenal Tuhannya secara yakin. Dan ini disebut dengan ilmu tauhid, ilmu yang pertama yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau kita mau merefleksi ke belakang, mau menilai lagi kita dari belakang, bagaimana Islam mengajarkan untuk mengumandangkan adzan kepada anak yang baru lahir. Padahal anak yang baru lahir tadi itu belum mengerti apa-apa, belum ada kewajiban untuk mendirikan sholat, tapi Islam mengajarkan orang tuanya memberikan dan mengumandangkan suara adzan di telinga kanan dan mengumandangkan suara iqamah di telinga sebelah kiri. Ini pertanda bahwasannya orang tua
memiliki kewajiban untuk mengajak, memberitahukan dan mendidik anaknya agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala secara mantap. Tatkala kemantapan yang didapatkan di dalam hati seorang anak ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah anak ini bisa mengembangkan segala-galanya. Dia tidak akan terpengaruh dengan macam-macam angin-angin zaman, tidak akan terpengaruh dengan bagaimana model-model zaman, karena sudah tertanam di dalam hatinya tauhid kepada Allah, mengerti bagaimana menghambakan diri kepada Allah. Bahkan anak itu akan menjadi anak yang mengerti apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di atas bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya hanya satu, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak itu sudah kenal Allah, mau ditaruh dimanapun, mau jadi apapun, bersama dengan siapapun, maka pondasi imannya tidak akan pernah tergoyangkan dengan zaman, tidak pernah akan tergoyangkan dengan teman dan lain sebagainya. Itu awal yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Mungkin kita sebagai orang tua tidak terlalu paham, tidak terlalu mengerti untuk memberikan ilmu-ilmu seperti ilmu tauhid, seperti ilmu-ilmu fikih, seperti ilmu-ilmu yang lain. Kalau Anda tidak mampu sebagai orang tua untuk memberikan, menyalurkan ilmu-ilmu itu kepada anak-anak Anda, maka alhamdulillah, salah satunya Yayasan Islam Malik Ibrahim ini membukakan satu tempat, menciptakan suatu tempat, tidak lain dan tidak bukan ingin membantu kita sesama muslim untuk berta'awun lillah, saling gotong royong karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Anda dimasukkan di tempat ini, yang diajarkan tidak lain adalah ilmu bagaimana mengenal Allah, yang diajarkan adalah ilmu bagaimana mengenal hukum-hukum Allah, bagaimana sholat dengan benar, bagaimana puasa dengan benar, bagaimana caranya akhlak, bagaimana caranya adab, bagaimana caranya menghormat kepada orang tua. Itu semuanya diajarkan di tempat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ayo kita bantu bersama dan kita sukseskan bersama. Salah satunya adalah Yayasan Islam Malik Ibrahim ini, agar terus bisa akses ke depan semakin baik untuk menciptakan generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah dan mantap di dalam keimanan kepada Allah serta kuat di dalam mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada sebuah kisah bagaimana pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak. Ini penting sekali, kita harus pahami sebagai orang tua terlebih dahulu. Jangan remehkan pendidikan Islam, jangan remehkan pendidikan tauhid, jangan remehkan sholat. Itu harus kita tanamkan dan memberikan pendidikan. Jangan terlambat, jangan tunggu anak kita nakal baru kita sadar kita berikan ilmu kepada anak kita. Jangan karena anak kita nanti nakal kita hukum anak kita dengan kita masukkan pondok pesantren. Anak kita nakal baru kita datang kepada para alim ulama. Sebelum terlambat, jangan tunggu anak Anda terlewatkan waktunya dengan sia-sia. Ajak anak Anda untuk dekat dengan orang-orang yang soleh. Ajak anak-anak Anda untuk dekat ke majelis-majelis ilmu. Masukkan anak-anak Anda ke tempat-tempat pendidikan, karena itu adalah salah satu ikhtiar. Di salah satunya kita berdoa mengangkat tangan, memohon kepada Allah. Ikhtiar kita masukkan anak-anak kita ke dalam dunia pendidikan yang jelas alurnya, yang jelas akidahnya, yang jelas arahnya. Inilah baru dikatakan orang tua yang benar-benar sukses mendidik anaknya. Tapi tatkala Anda lalai, lihat bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala menceritakan seorang nabi mempunyai anak, anaknya tidak ikut di dalam jalannya orang tuanya.
Anaknya tidak berkumpul dengan baik dengan orang tuanya, mungkin ikut dengan arus-arus yang lain, mungkin ikut dengan ajaran-ajaran yang lain, maka itu akan merugikan orang tuanya dan akan membuat malapetaka untuk anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Dikisahkan bahwasannya kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala untuk membuat satu bahtera yang sangat besar, dan kisahnya cukup panjang jika dikisahkan. Intinya tatkala itu jadi, Nabi Nuh mendapatkan perintah untuk naik di atas bahtera tersebut. Tatkala Nabi Nuh sudah naik, Nabi Nuh mengajak para kaumnya untuk ikut bersama beliau naik di atas bahtera atau kapal yang besar tadi itu. Pengikut-pengikut Nabi Nuh mulai naik, bahkan binatang-binatang ternaknya ada yang diangkat dan dimasukkan ke dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Setelah semuanya naik, ada satu yang tertinggal, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak putra daripada Nabi Nuh alaihissalam tidak ada di dalam bahtera tersebut. Maka dari kejauhan Nabi Nuh memanggil putranya, wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Dipanggil dari kejauhan, dan waktu itu putranya ada di dalam satu tempat yang jauh. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, sini, naik bersama ayahmu di atas bahtera ini. Dan di ayat ini disebutkan wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu wahai anakku bersama dengan golongan orang-orang kafir. Lihat bagaimana tatkala anaknya Nabi Nuh alaihissalam, putranya seorang nabi. Jangan putra kita, ada seorang putranya tokoh, masih kalah dengan putranya Nabi. Ini tidak ada tandingannya cerita ini. Ada seorang ulama besar, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Allah. Ini seorang nabi ini. Lihat bagaimana tatkala putranya bergabung, ikut serta dengan orang-orang kafir tadi itu, berteman dengan orang-orang yang tidak seagama, tidak seakidah, tidak sepaham. Apa yang terjadi tatkala anak ini sudah terkumpul dengan mereka, asyik dengan mereka, merasa bahagia dengan orang lain, akan yang diikuti ajaran orang lain, yang diteladani orang lain. Padahal ayahnya seorang Nabi Allah, seorang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil irkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Wahai anakku, sini, ikut dengan ayahmu, jangan kamu kumpul dengan mereka. Tapi di dalam ayat ini masih ada mulatofah. Di dalam ayat ini masih ada kalimat seorang ayah yang memanggil anaknya dengan ucapan ma'al kafirin, wala takun ma'al kafirin. Jangan kamu bersama dengan orang kafir. Bukan Nabi Allah Nuh ini mengatakan wala takun minal kafirin. Kalau agak ngamuk sedikit diganti kalimatnya, artinya jauh nanti berbeda. Wahai anakku, ikut kamu dengan aku, wala takun minal kafirin, jangan kamu menjadi orang-orang kafir itu. Tapi lihat bagaimana didikan, tetap namanya orang tua. Bagaimanapun anak tetap masih diberikan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat harapan-harapan yang lembut. Wahai anakku, ikut sini, jangan kamu bergabung dengan mereka. Tapi bagaimana? Anak ini tetap menjawab, tidak mengikuti panggilan ayahnya. Malah anak ini mengatakan kepada Nabi Nuh, ayahnya, enggak ayah, saya enggak ikut denganmu. Qala sa'awi ila jabalin ya'zimuni minal ma. Enggak, saya enggak ikut. Nanti kalau datang air banjir, kalau datang tsunami, saya akan naik ke atas gunung. Karena di atas gunung itu akan menyelamatkanku dari terjangan air yang sangat besar.
Kalau logika akalnya begini, setinggi-tingginya air datang tsunami, nggak akan lebih tinggi dari gunung. Karena yang paling tinggi ini gunung, nggak akan lebih tinggi dari gunung. Ya di bawahnya gunung. Kalau orang ini naik di atas puncak gunung, logika akalnya dia akan selamat anak ini tadi. Tapi di sini Allah Ta'ala nggak pakai logika. Di sini ada bentuk yang namanya iman yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Oleh karena itu ini penting juga kita potong dan kita ambil pendidikan. Jangan terlalu bertumpuh kepada akal. Karena di dalam ajaran Islam tidak semuanya menggunakan akal. Yang harus kita pondasikan kepada anak kita, jangan akalnya kita besarkan, tapi iman yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita. Kalau akalnya sudah pinter, imannya kecil, ngakali kok akhirnya. Ngakali ke orang, nakal nanti jadinya. Akalnya nggak terlalu pinter, tapi imannya tinggi kepada Allah Ta'ala. Ini hebat, manfaat masih. Dan memang harus begitu, iman harus lebih menonjol daripada akal. Kalau akal yang menonjol, imannya mundur. Kalau sudah imannya mundur, yang dikhawatirkan tergelincir dan mati dalam keadaan su'il khotimah. Fal'iyadu billah min dzalik. Lihat begitu dipanggil, anaknya mulai jawab kepada orang tuanya, saya nggak ikut, nanti kalau ada air tak naik di atas gunung, saya akan naik di atas gunung dan di atas itu aku akan selamat. Dijawab oleh ayahnya Nabi Nuh, masih memperingatkan lagi kepada anaknya. Ayah nggak pernah putus asa. Jadi kalau anda punya anak, anaknya anda nakal, jangan kalimat jelek anda keluarkan, nggak boleh. Anaknya mecahkan piring, ojo digoblok-goblok, tapi doakan yang baik. Pinter piring pecah satu, pecah dua ya bilang cerdas, sudah pecahkan dua. Mecahkan satu dapur, ya wes jangan dibilang apa-apa, sudah ditinggal aja sebentar. Begitu. Jangan sampai orang tua tadi itu mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak baik kepada anaknya. Doaul walid li waladih ka doaul anbiya li ummatih. Karena doanya orang tua kepada anaknya bagaikan doanya para nabi kepada umatnya. Secepat kilat akan diterima oleh Allah. Jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik kepada anak anda. Lihat Nabi Nuh masih mengatakan kepada anaknya, qala la asimal yaum min amrillah illa man rahim. Anakku, hari ini nggak ada yang selamat dari malapetaka yang akan datang dari Allah Ta'ala kecuali mereka-mereka yang mendapatkan rahmat. Hari ini hancur semuanya kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Sini nak, ikut sama aku. Anaknya tetap nggak mau ikut. Yang terjadi wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Akhirnya antara Nabi Nuh dan anaknya dipisahkan dengan gelombang ombak yang besar, dan anaknya akhirnya menjadi golongan orang-orang yang tenggelam bersama orang-orang yang kafir tadi itu. Ini kita ambil hikmah dan ibrah biar tidak terlalu meluas. Orang tua wajib memiliki semangat untuk berikhtiar mendidik anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya faham di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan pondasi-pondasi ilmu, sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana ajaran-ajaran yang penting yang harus diberikan kepada anaknya. Ada juga hal yang penting juga untuk difahami di dalam teman-teman yang menuntut ilmu agama ini. Ilmu agama ini tidak sama dengan ilmu-ilmu umum. Adapun ilmu umum itu fardunya kifayah. Dokter misalnya, dokter, ada orang di dalam satu daerah, ada yang jadi dokter satu atau dua, cukup, itu namanya kifayah. Kalau nggak ada yang jadi dokter semuanya, dosa semua itu namanya fardunya kifayah. Tapi kalau urusan agama, ini fardunya fardu ain. Artinya fardu ain sesuatu yang diwajibkan untuk dipelajari kepada setiap individu manusia. Sholat misalnya, satu kampung isinya 100 orang, yang sholat 50 atau yang sholat 70 orang, yang 30 nggak sholat, apakah yang 30 ini tidak mendapatkan dosa? Dosa dia, karena dia menggugurkan satu kewajiban yang ditempelkan ada pada individualnya dia sendiri. Nah ini bedanya.
Juga perbedaannya lagi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Kalau ilmu umum yang dibutuhkan kecerdasan, tapi kalau ilmu agama tidak cukup dengan cerdas, harus didukung dengan akhlakul karimah. Kalau bahasa Jawa ini andap asor toto kromo, harus ada tata kerama, harus bagaimana akhlak, toto cara-cara yang baik. Karena kalau nggak punya adab, walaupun ilmunya setinggi langit, tetap tidak akan bermanfaat. Sehingga ada satu kalimat yang mengatakan ij'al ilmaka daqiqan wa ij'al ilmaka milhan wa adabuka daqiqan. Jadikan ilmu kamu seperti tepung. Orang kalau buat roti tepungnya banyak. Jadikan ilmu, ij'al ilmaka daqiq, ij'al ilmaka milhan wa adabuka daqiq. Maaf ya, ij'al ilmaka milhan wa adabuka daqiqan. Jadikan ilmu kamu tadi itu seperti garam dan adab akhlak kamu seperti tepung. Orang kalau mau buat roti yang banyak tepungnya apa garamnya? Tepungnya yang banyak, garamnya sedikit aja, enak wis rasanya. Ilmu kamu sedikit, tidak terlalu banyak, tapi adabnya kamu banyak, akhlaknya kamu besar, jadinya ajib. Coba dibalik, ilmunya banyak, adabnya sedikit. Orang mau buat roti, garamnya 1 kilo, tepungnya 1 sendok, ya tidak jadi. Maka itu kalau ilmu agama ini kepingin menghasilkan thamaratul ilm, ingin menghasilkan buahnya ilmu, jadikan ilmu kamu seperti garam, secukupnya. Adabnya, akhlaknya, tata keramanya jadikan bagaikan tepung yang banyak, yang luas, karena itu akan menjadikan manfaat kepada orang-orang yang lain. Hadirin rahimakumullah, banyak sebetulnya yang ingin kami sampaikan, tapi mengingat waktu yang nanti akhirnya terlalu panjang, maka kita ambil aja poin. Yang pertama, kewajiban orang tua tidak hanya membuat anak, tapi harus bagaimana bisa mendidik anak. Jika orang tuanya, yang kedua, jika orang tuanya mampu mendidik, didiklah dengan tangan orang tuanya. Tapi jika tidak mampu, tatkala memasuki batasan Anda sudah tidak mampu lagi orang tuanya untuk menjelaskan lebih lanjut, maka titipkan anak-anak Anda ke pondok-pondok pesantren, masukkan ke madrasah-madrasah diniyah, karena disitulah anak Anda akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang ketiga, jaga pergaulan. Jangan sampai orang tuanya berbuat baik, anaknya nggak baik. Karena tidak mungkin sekali orang tuanya makan 1 piring terus kenyang, anaknya tiba-tiba ikut nyalur kenyang, nggak mungkin. Kalau anaknya mau kenyang, anaknya harus ngambil piring, isi nasi, makan, baru kenyang. Orang tuanya alim, nggak mungkin anaknya lahir langsung alim. Kalau anaknya ingin alim, maka didik agar anak Anda mengikuti bagaimana langkah orang tuanya. Maka itu perhatikan anak-anak Anda dengan siapa berteman, kemana dia pergi, lihat bagaimana siklus naik turun gravitasi daripada akhlaknya anak-anak. Dan yang terakhir, terapkan, biasakan untuk mendahulukan adab, mendahulukan akhlak lebih besar daripada ilmu. Semoga insya Allah yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan kita bisa ambil hikmah. Banyak sebetulnya contoh-contoh bagaimana dalil-dalil yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau hadis atau kisah-kisah para ulama, tapi saya kira yang sedikit ini semoga bisa lebih mudah untuk difahami dan bisa diambil hikmahnya dan diterapkan di dalam kehidupan kita. Saya juga mengapresiasi Yayasan Islam Malik Ibrahim Gresik. Semoga insya Allah semakin jaya, semakin makmur dan semakin barokah di dalam
milad yang ke-70 tahun ini Yayasan Islam Malik Ibrahim Gresik, marilah kita jadikan momentum untuk merefleksikan semangat cita-cita para pendahulu kita, agar pendahulu kita bangga terhadap kita bisa menciptakan generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada wisudawan TPQ dan tahfidzul Quran SD Yimi Full Day School Gresik yang ke-9. Mudah-mudahan siswi KB, TK, SD, SMP menjadi generasi Quran yang selalu mengamalkan dan membawa akhlak Al-Quran dalam setiap aspek kehidupannya, dan insya Allah akan bisa dibanggakan oleh kedua orang tuanya dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.